Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raqa'u ma'ar raqi'in. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kerohanian di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala SMK Al-Fatnah yang saya hormati, rekan guru dan staf TU yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis zakat. Baik, zakat berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat hukumnya wajib, sebagaimana hukum wajib pada sholat. Dalam Al-Quran dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Secara umum, zakat terbagi dua, yaitu zakat badan atau zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dan orang-orang yang masih berada dalam tanggungannya. Waktunya adalah pada bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Adapun jenis zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat suatu negara. Kalau bahan makanan pokok suatu negara sehari-harinya gandum, maka zakat yang dikeluarkan juga berupa gandum. Kalau makanan pokok masyarakatnya beras, maka zakatnya juga beras. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 1 so, dan itu setara dengan 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter beras. Sedangkan yang disebut zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Sedangkan haul adalah waktu bila mana harta itu telah mencapai 1 tahun Hijriah dan bukan Masehi. Anak-anakku, di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrumi. Artinya, pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
Jadi kita harus menyadari bahwa pada harta benda yang kita miliki sesungguhnya ada hak yang mesti kita keluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah. Untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Jadi kita harus senantiasa ingat ya bahwa di dalam harta yang kita miliki ada haknya orang lain, sehingga harta kita nanti akan menjadi berkah. Akan tetapi tidak semua harta yang kita miliki harus kita keluarkan zakatnya. Jadi zakat ini berlaku untuk harta-harta tertentu yang layak menurut syar'i. Yang pertama yaitu zakat hasil pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan para petani dari hasil-hasil pertaniannya. Zakat pertanian ini baru wajib dikeluarkan apabila telah mencapai ukuran tertentu yang telah ditetapkan syariat, yaitu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang artinya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Surat Al-An'am ayat 141. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Apabila tanaman pertanian itu dengan mudah memperoleh pengairan. Maksudnya, tanaman pertanian itu memperoleh pengairan dengan tanpa menggunakan alat seperti kincir air. Jenis pertanian yang seperti ini sudah sangat sedikit dapat ditemukan. Adapun jika pengairan lahan pertanian itu dilakukan dengan menggunakan alat, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan hanya sejumlah 5%. Zakat pertanian ini diambil dari tanaman gandum, kurma, anggur, jagung, dan tanaman-tanaman lainnya yang termasuk kategori tanaman dan buah-buahan. Yang kedua adalah zakat perdagangan. Sarah bin Jundub telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan. Adapun yang menjadi alasan mengapa barang-barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya adalah karena barang-barang dagangan yang dipertukarkan tersebut sama dengan uang. Barang-barang dagangan tersebut tak ubahnya seperti mata uang dirham dan dinar yang wajib dijakati dengan syarat-syarat tertentu. Adapun jumlah zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga adalah zakat emas dan perak, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atas emas dan perak yang telah disimpannya selama 1 tahun dan mencapai batas minimal zakat, yaitu setara 20 dinar. 1 dinar adalah 42,5 gram, maka 20 dinar adalah 85 gram. Jika harga emas sekarang misalkan 1 juta per gramnya, maka nisab untuk zakat emas adalah setara dengan uang 85 juta. Dikenakan 2,5%, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2.125.000. Tetapi kalau jumlahnya tidak mencapai nisab dalam 1 tahun, maka tidak wajib berzakat. Lalu bagaimana dengan perhiasan emas? Apakah wajib dizakati? Nah, untuk perhiasan emas ini, zakatnya wajib dikeluarkan apabila melebihi batas normal yang biasa dikenakan oleh seorang wanita sebagai perhiasan. Tapi kelihatannya jarang wanita yang mengenakan perhiasan berlebihan ya, karena di samping berat juga rawan mengundang tindak kriminal. Yang keempat adalah zakat binatang atau zakat binatang ternak atau zakat hewan piaraan. Dengan syarat bahwa jumlah hewan yang hendak dizakati itu sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul.
Di samping itu, hewan tersebut menyantap rumput yang berasal dari padang rumput yang mubah atau bukan haram. Hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak wajib dijakati. Ternak ayam atau burung tidak wajib dijakati kalau bertujuan untuk dikonsumsi. Tetapi kalau sudah banyak dan dijual, maka nanti perhitungannya masuk ke zakat perdagangan. Contoh untuk zakat ternak ini, misalkan unta, jika kita punya 5 unta, maka zakatnya adalah 1 kambing. Jika untanya 10, maka zakatnya 2 kambing. Jika untanya 15, maka zakatnya 3 kambing. Jika untanya 20, maka zakatnya adalah 4 kambing. Tapi jika untanya 25, maka zakatnya adalah 1 ekor unta. Nah, mungkin untuk pembahasan yang lebih mendetail akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, berhubung waktu yang membatasi. Yang kelima adalah zakat rikas. Apa itu harta rikas? Berdasarkan asal katanya, yaitu bahasa Arab, rikas berasal dari kata rakaza yarkazu yang memiliki arti tersembunyi. Sedangkan menurut etimologi, rikas artinya harta temuan. Di zaman Rasulullah, harta temuan adalah harta yang dipendam oleh orang jahiliyah di lahan mati atau di jalanan. Dan menurut mazhab Maliki, rikas merujuk pada harta karun yang terpendam. Kemudian dikeluarkannya tak perlu usaha yang besar, kesulitannya ringan dan tidak membutuhkan modal. Dalil wajib mengeluarkan zakat dari harta temuan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, hikmah dibalik pembayaran zakat rikas yakni untuk pemerataan kekayaan yang adil dengan mengalokasikannya kepada yang membutuhkan guna mensejahterakan masyarakat. Dan yang perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat dengan tujuan untuk kesucian dan keberkahan harta dan untuk menciptakan sikap saling membantu dan menyayangi di antara sesama manusia. Demikianlah materi kerohanian di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi ibu sendiri, umumnya bagi semua pendengar yang sedang mengikuti acara kerohanian di pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.